بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Ketua Ta'mir Masjid, para imam dan pengurus masjid besar Baitul Muttaqin, seluruh jemaah yang hadir, semoga ya Rabb kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya berdiri. Oh, senang ya boleh. Karena kalau saya duduk bisa ceramahnya panjang nanti. Ya. Tadi siang ya isi, mohon maaf panitia minta tolong Syekh, kalau bisa 30 menit. Saya bilang insya Allah saya usaha. Alhamdulillah lebih dari 1 jam. Ada ibu-ibu yang hadir tadi. Sampai berkali-kali, Syekh, waktunya habis. Begini, dikasih kertas, habis, tapi masih terus. Sampai 1 jam ada jemaah yang kata belum puas. Itu yang membuat saya, ya terus itu jemaahnya antusias. Saya alhamdulillah saya mengisi. Kemarin saya hitung bersama panitia, tahun lalu atau 2 tahun lalu sudah isi lebih dari 1000 kali Tabligh Akbar ceramah. Jujur saja Bapak Ibu, setiap kali saya hadir di masjid bersama jemaah, saya merasa senang. Biasa kalau sudah berkali-kali sampai jadi biasa ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu sering, merasa biasa. Itu yang nanti insya Allah kita bahas. Seperti salat, setiap hari kita isi sampai jadi salat itu biasa-biasa saja, kurang khusyuk dan iman. Beda dengan orang yang jauh dari salat, jauh dari masjid, jauh dari Allah, baru pertama kali berhijrah bertaubat, baru pertama kali dia salat, dia merasa iman dan khusyuk lebih jauh daripada orang yang sering melaksanakan salat. Coba tanya orang yang pertama kali hadir majlis ta'lim, maupun orang yang baru salat, sudah lama tidak salat. Biasanya gimana? Salat itu biasanya nangis. Ketika orang berhijrah, beberapa hari merasa nikmat iman, karena belum pernah merasa kenikmatan iman itu. Itu luar biasa. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya kita yang sering hadir majlis ta'lim, sering kita salat, sering baca Quran, jangan sampai merasa biasa-biasa saja. Karena itu tema hijrah lifestyle, ya, gaya hidup. Artinya hijrah itu bukan sekali. Apa arti hijrah? Hijrah itu sebenarnya bukan hanya sekedar pindah tempat ke tempat. Hijrah itu sebenarnya maknanya taubat. Hijrah itu taubat. Karena Nabi SAW bersabda, al-muhajir, yang berhijrah, yang namanya muhajir, qal man hajara ma naha Allahu anhu wa rasuluhu,
adalah orang yang meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang berhijrah. Berarti bukan sekedar pindah tempat, pindah nama. Dulu namanya fulan, ini terkenal orang hijrah, tapi masih ucapan, pakaian, kehidupan sama, tidak ada perubahan dengan masa lalu. Itu belum hijrah. Muamalah berhijrah, bertaubat, tetapi masih muamalah riba, itu belum berhijrah. Berhijrah tapi masih malas menjaga salat waktunya, itu belum hijrah. Berhijrah tapi masih salat malam belum bisa melaksanakan, itu belum berhijrah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa. Hai orang beriman, ketika berhijrah masuk ke dalam Islam, masuk secara kafah. Artinya berubah semua kehidupan kita menjadi kehidupan Islami yang sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti hijrah itu bukan sekali saja, perlu di-upgrade, berkembang terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yashba'a mu'minun min khair hatta yakuna muntahahu jannah." Seorang mukmin itu tidak pernah merasa bosan dengan kebaikan sampai masuk ke dalam surga. Sebenarnya kalau kita terjemah yashba'u, lan yashba', tidak mungkin seorang mukmin merasa bukan bosan, sebenarnya merasa kenyang. Kalau syariat terjemahnya kenyang, seorang mukmin tidak pernah merasa kenyang, artinya tidak pernah merasa cukup dari kebaikan. Syariat, kalau syariat itu kenyang ketika makan lagi, setelah itu sutut berhenti. Ayo nambah lagi, belum bisa. Kenapa? Syab'an itu namanya. Apa? Syab'an, bukan Sya'ban. Sya'ban itu bulan Sya'ban. Kemarin ada teman saya baru belajar bahasa Arab. Ayo kul Sya'ban. Sya'ban itu bulan Sya'ban. Syab'an artinya enggak bisa. Nabi SAW bersabda, seorang mukmin tidak pernah syab'an, artinya tidak pernah kenyang dari kebaikan. Artinya terus mengerjakan kebaikan. Sampai kapan? Sampai masuk ke dalam surga. Itulah tujuan, itulah target kita. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama, murid-murid beliau pernah ikut beliau dari pagi sampai malam. Luar biasa, dari majlis ta'lim ke majlis ta'lim, dari salat, ibadat, jihad, amal saleh, sampai muridnya capek, tidak bisa, tidak kuat mengikuti ustaznya, muridnya. Sampai seorang murid berkata, "Ya Imam, mata raha, kapan istirahat?" Kata beliau, "Inda awwali qadamin nada'uha fil jannah." Istirahat itu ketika kaki masuk ke dalam surga. Setelah itu istirahat total di sana. Istirahat. Jadi itu perlu kerja keras. Karena itu hijrah itu maknanya taubat. Tinggalkan hal yang tidak diridai oleh Allah, pindah ke hal yang diridai oleh Allah. Cek kehidupan kita dari pagi sampai malam. Hal yang tidak diridai oleh Allah, tinggalkan. Nabi SAW bersabda, bayangkan hawa nafsu, keinginan kita apapun. Nabi SAW bilang, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi. Tidak beriman di antara kalian kecuali hawa nafsu mengikuti aturanku. Rasulullah SAW.
mengikuti perintah ajaran Rasulullah SAW sampai hawa nafsu. Begitulah sahabat Rasulullah. Begitulah sahabat Rasulullah. Bukan dalam hal ibadah saja, dalam hal adat, makan dan minum, dalam hal adat, kebiasaan dalam kehidupan, mereka mengikuti cara Rasulullah SAW. Makan, minum, gimana caranya? Bukan gimana caranya, itu sunnah, kita mengikuti. Makan bagi tangan kanan dan lain. Bukan sekedar itu. Apa yang suka Rasulullah, mereka suka. Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sering membantu Nabi SAW. Suatu hari ibunya masak makanan namanya al-qara'. Al-qara' itu buah yang dimasak. Warnanya kayak, saya lupa namanya. Buah apa ya? Ada yang tahu nggak? Kayak semangka tapi warnanya orange besar. Apa itu? Ibu-ibu masih tahu. Dabu. Ya, alhamdulillah. Nambah ilmu lagi. Itu namanya kalau bahasa Arab al-qara'. Bisa dimasak kan? Beda sama semangka. Semangka bisa. Itu masak tapi buah, termasuk buah. Itu dulu mereka suka. Itu sangat luar biasa. Al-qara' itu manfaatnya sangat luar biasa. Dulu suka masak al-qara' itu bersama beras. Ya, kayak misal kadang-kadang beras dia sama kentang ya. Dan ini sama al-qara'. Dimasak, dibawa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah makan. Tapi ketika Rasulullah makan, beliau cari al-qara' itu mana? Nah ini, makan ini lagi. Kan campur sama beras, sama nasi. Nah, sama nasi itu makan. Kata Anas, Rasulullah suka al-qara'. Sampai Anas ambil al-qara' dari jauh kepada Rasulullah, dikasih. Intinya kata Anas, setelah melihat Rasulullah suka makan al-qara', qala wallahi ahbabtuha mundu dzalika al-yawm. Saya sangat suka makan al-qara' sejak saya melihat Rasulullah suka makan al-qara'. Qala hatta amara subyani, setelah beliau sekian tahun sudah tua tidak bisa mencari al-qara', beliau suruh anak-anak, suruh membantu orang cari al-qara' itu di mana dijual. Kalau nggak ketemu di sini, cari di sana. Kalau nggak ketemu di sana, cari walaupun jauh. Kenapa? Karena Rasulullah suka makan al-qara'. Bayangkan. Berarti mereka kehidupannya semua termasuk makan dan minum sesuai apa yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah saudara, kita berusaha kehidupan kita berhijrah terus setiap hari. Setiap hari kebiasaan kita, adat kebiasaan kita berubah menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai taat dan ibadah menjadi adat. Jelas? Kebiasaan dan adat kita usahakan berubah menjadi taat. Jangan sampai taat dan ibadah berubah menjadi adat. Contoh, hadar majlis ta'lim. Salah satu tradisional di Indonesia majlis ta'lim. Di dunia, jujur saja saya sudah keliling beberapa negara, tidak ada majlis ta'lim sering terus seperti Indonesia. Sangat luar biasa. Tapi jangan sampai majlis ta'lim itu jadi kebiasaan adat tradisional. Setiap kali hadir di majlis, luruskan niat, perbaiki niat, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ilmu agar menjadi lebih baik lagi setiap hari. Begitulah salat setiap hari 5 kali. Berusaha kita bagaimana setiap salat menjadi lebih baik dari salat sebelumnya. Coba lihat salat kita termasuk saya gimana? Sudah biasa.
Nabi SAW dalam hadis sahih, ketika salat, imam mengucapkan apa? Istawu, i'tadilu, sawwu sufufakum. Betul? Pernah dalam hadis Nabi SAW berkata, Istawu, i'tadilu, sallu salata muwaddi'. Sallu salata muwaddi'. Salat seakan-akan salat itu terakhir. Berarti imam boleh kadang-kadang mengucapkan Istawu, i'tadilu, sallu salatan muwaddi'. Wahai jamaah, salatlah seakan-akan salat itu salat terakhir. Berpisah dengan dunia. Kalau kita yakin bahwa salat itu salat terakhir, bagaimana cara melaksanakan salatnya? Bagaimana? Apakah dalam salat kita berfikir untuk dunia? Apakah salat itu kita berfikir kapan berakhir, kapan selesai? Atau ingin tidak berakhir salatnya karena itu terakhir, sebentar lagi meninggal? Setiap salat merasa ini salat terakhir saya. Itu artinya hijrah itu lifestyle. Begitu taat dan ibadah. Ada doa yang sering kita baca habis salat. Doa penting sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang hafal semua, saya yakin. Seluruh jemaah hafal dan biasa baca. Coba kisahnya kayak apa? Cerita kisah doa ini, saya yakin kalau Bapak Ibu tahu, nggak mungkin tinggalkan doa ini. Bukan itu saja, bahkan menghayati doa ini. Nabi SAW pernah ketemu seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Seorang pemuda, tapi ilmunya sangat luar biasa. Sampai Nabi SAW berkata, Hamilu liwa'il ilmi yawmal qiyamah Mu'adz bin Jabal. Yang membawa bendera ilmu yawmal qiyamah adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah ketemu Mu'adz. Ketika ketemu Rasulullah SAW, Nabi SAW megang tangannya. Qad akhadha biyadi, megang tangannya. Faqala, Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, saya sangat mencintaimu, wahai Mu'adz. Bayangkan, kira-kira perasaan Mu'adz bin Jabal apa ya? Ketika mendengar ucapan dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Bukan saya mencintaimu, kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, saya sangat mencintaimu, wahai Mu'adz. Kalau kita dengar dari guru, dari ayah, dari ibu, saya mencintaimu, merasa apa ya? Senang sekali kan? Gimana perasaan Mu'adz ketika mendengar ucapan itu dari Rasulullah? Setelah Nabi SAW mengucapkan itu kepada Mu'adz, kata Rasulullah, Ya Mu'adz, jangan tinggalkan doa ini. Itulah tanda seorang yang mencintai orang lain. Ayah mencintai anak-anak, guru mencintai muridnya, imam penerus mencintai masyarakat, berusaha memberikan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Iman dan amal saleh, memberikan dakwah, mengajak seluruh masyarakat mendekatkan diri kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan doa kepada Mu'adz, tapi Nabi SAW berkata, La tada'anna, jangan tinggalkan doa ini. Bayangkan, biasa kalau kita baca doa, biasa kita baca dalam hadis Rasulullah SAW membaca doa ini, Rasulullah mengajarkan doa ini. Tapi ini saja, khusus doa ini, kata Rasulullah,
jangan sampai tinggalkan doa ini. Artinya apa? Artinya sangat penting sekali. Artinya sangat penting, jangan sampai tinggalkan doa ini. Antaqul, untuk membaca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hafal semua kan? Biasa baca betul? La tada'anna dubura kulli salah. Jangan tinggalkan doa ini sesudah setiap salat fardu. Wahai Mu'ad, ini bukan hanya untuk Mu'ad saja, tetapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di antara kalian tinggalkan doa ini habis salat fardu. Tahu kenapa? Allahumma a'inni. Allahumma artinya apa? Bantulah kami. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengerjakan sesuatu kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Itu maknanya. A'inni ya Allah. Karena saya tidak bisa. Saya ingin berhijrah. Ingin hijrah saya lifestyle, gaya hidup. Ingin salat saya terbaik, baca Quran terbaik, amal saleh terbaik. Tapi ya Allah, saya sendiri tidak bisa. Ya Allah, a'inni, bantulah kami. Ala dzikrika. Bayangkan, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan 3 hal. Yang pertama, dzikrika, zikir. Coba lihat, zikir. Yang paling ringan. Kira-kira zikir itu ringan atau berat? Kalau mau gerakkan lidah, lisan, mau gerakkan lisan, berat atau ringan? Baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Coba. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kira-kira capek enggak? Kalau tenaga, bisa jadi capek kan? Kalau misal imam salatnya panjang misal, apalagi tarawih Ramadan. Kalau imam salatnya panjang, bisa jadi capek kan? Karena tenaga, berdiri, bekerja dan lainnya. Tapi lidah tidak pernah capek, betul enggak? Pernah enggak ngobrol sama teman 1 jam? Oh, maaf, berhenti sebentar, saya capek mau istirahat. Pernah enggak? Enggak pernah. Terus kita ngobrol, enggak pernah capek. Berarti ringan sekali kalau kita zikir terus. Tapi tidak bisa. Tidak bisa kalau Allah tidak menolong kita. Tidak bisa kalau tidak ditolongi oleh Allah. Tidak bisa berzikir. Yang meriah saja belum bisa. Karena itu minta bantuan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, agar selalu bersyukur. Saya hadir di majelis ilmu pada Isya ini di Masjid Baitul Muttaqin. Ini bukan hal biasa. Masing-masing punya kesibukan. Paling mau istirahat, mau santai di rumah, tapi siap tinggalkan semua, siap geser kegiatan atau aktivitas untuk hadir acara, hadir di majelis ilmu lillahi ta'ala. Itu bukan hal biasa, itu anugerah Allah. Itu bantuan dari Allah yang perlu kita mengucapkan alhamdulillah wa syukrika, karena bukan setiap orang bersyukur. Banyak yang merasa karena saya, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat, selalu bersyukur kepada Allah. Setiap nikmat yang kita dapat, bersyukurlah kepada Allah, karena sumbernya dari Allah, bukan dari kita. Allah yang memilih kita, Allah yang membantu kita, Allah yang menolong kita sampai bisa hadir dalam masjid. Bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa husni, bukan ibadatik. Zikrika wa syukrika wa ibadatika, bukan. Wa husni ibadatik. Artinya apa? Husn, yang terbaik. Yang terbaik. Salat, usaha
salat itu yang terbaik. Karena kita tidak tahu mungkin salat itu terakhir. Sedekah yang terbaik. Zikir yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu", sesungguhnya Allah sangat mencintai ahadukum, di antara kalian, idza amila amalan, ketika mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, an yutqinahu, mengerjakan yang terbaik. Ini hadis umum, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Kalau mengerjakan sesuatu, ini tugas saya, usahakan mengerjakan yang terbaik. Begitulah setiap hari kita berusaha ibadah kita menjadi terbaik. Hijrah, taubat kepada Allah, usahakan begitu setiap hari. Ini kayaknya waktunya sudah habis. Padahal ini mukaddimah. Jadi sekarang mau mulai. Gimana cara agar saya terus menjaga hijrah dan taubat kepada Allah? Hijrah sebenarnya namanya taubat. Artinya tinggalkan larangan Allah, tinggalkan dosa dan maksiat, pindah ke taat dan ibadah kepada Allah. Taubat itu bukan seumur hidup sekali. Sering kita dengar, alhamdulillah saya sudah berhijrah, Syekh. Kapan? 2015. Alhamdulillah fulana berhijrah. Bagus, dulu gak pakai hijab, gak pakai hijab. Alhamdulillah sekarang. Kapan? 2010. Berarti hijrah sekali? Bukan. Hijrah itu artinya taubat. Setiap kali bersalah perlu bertaubat. Itu namanya hijrah. Taubat artinya meninggalkan dosa dan maksiat, dan niat dan azam tidak kembali lagi ke dosa dan maksiat tersebut. Berarti bukan hanya tinggalkan dosa dan maksiat saja tidak cukup. Harus hadirkan, tanamkan niat dan azam dalam hati, saya tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Karena itu syarat taubat kepada Allah 3. Kalau ingin tahu apakah taubat saya diterima oleh Allah atau tidak, hijrah saya sekarang sudah mulai berhijrah ini, apakah saya termasuk hamba yang dicintai oleh Allah, yang diterima taubatnya? Masa lalu saya semua dihapuskan, diampuni oleh Allah atau tidak? Kalau 3 hal ini ada, insya Allah aman, semua diterima oleh Allah dan dihapuskan oleh Allah seluruh masalah. Pertama, al-iqla'u 'anil dzamb, tinggalkan dosa dan maksiat. Berarti langsung tinggalkan dosa dan maksiat. 2, an-nadamu 'ala ma fat, merasa sedih, menyesal atas apa yang pernah kita lakukan, malu terhadap Allah, malu. Ya Allah, bertahun-tahun, berkali-kali saya berdosa, masih Allah berikan nikmat kepada saya. Coba lihat saudara, kalau mata berdosa dicabut, biasa kasih anak-anak permainan. Salah satu cara mendidik anak-anak, kasih permainan, HP, PlayStation, iPad dan lainnya. Tapi dengan syarat ketentuan. Kalau salah lagi, kalau main lebih panjang lagi, kalau melanggar aturan, nanti saya tarik. Betul nggak? Sering ayah ibu begitu. Kalau melanggar aturan, saya tarik HP. Biar apa? Merasa menyesal. Nanti jangan sampai melanggar. Kalau sudah dewasa, kasih motor,
atau kasih mobil. Itu sering terjadi di Arab, dikasih anak dia. Tapi syarat, kalau telat sampai jam 10 malam misal, 10 malam, nanti saya nggak kasih, saya cabut karena salah. Saya sudah kasih aturannya, saya kasih silakan bebas, tapi jam 9 atau jam 10 harus balik. Kalau telat, oh ada teman, ada fulan, saya cabut itu. Itu biasa hak. Dikasih dengan syarat ketentuan. Syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, saya cabut. Coba kalau kita sama Allah begitu. Allah kasih nikmat mata, Allah kasih nikmat lisan, kasih ilmu, kasih harta, kasih keluarga. Kalau setiap kali bersalah, cabut. Setiap kali melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dicabut matanya. Setiap hari ketika mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, riba, namimah, sesuatu dicabut nikmat ini. Kalau melakukan larangan Allah dengan tangan atau kiri, dicabut. Kira-kira bisa hidup enggak? Bisa enggak? Kita jadi buta semua nanti. Tidak bisa. Tapi Allah masih berikan kesempatan. Itu namanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ada kisah kemarin saya sampaikan kepada jemaah. Coba lihat di zaman Musa alaihissalam. Imam Ibn Qudamah menjelaskan kisah itu di kitab At-Tawabi tentang Bani Israel. Nabi SAW bersabda, boleh diceritakan mengenai Bani Israel. Ada seorang pernah di zaman Bani Israel, zaman Musa alaihissalam, hujannya tidak turun. Sampai kaum Musa datang minta tolong, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Musa minta kepada Allah, mohon kepada Allah menurunkan hujan. Karena kita sudah musim kering, musim panas, sangat membutuhkan air. Tolong mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa alaihissalam tentukan hari, mengajak seluruh kaumnya, masyarakat, kita keluar ke padang pasir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa kalau melakukan hal seperti itu langsung Allah ijabah doa, apalagi Nabi Allah. Ketika mereka terkumpul semua di hari H bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka berdoa, munajat, memohon kepada Allah. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan. Ya Allah sudah musim panas, banyak kering, pohon, sayur dan lainnya, ya Allah sudah mati karena butuh air. Ya Allah turun, rahmatilah kami, turunkan hujan. Ketika Musa alaihissalam berdoa, hujannya tidak turun. Berkali-kali doanya, hujannya tidak turun. Berkali-kali doa, tapi hujannya tetap tidak turun. Musa alaihissalam kaget. Ya Allah, salah satu keistimewaan Musa alaihissalam, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kallama Allah Musa taklima. Allah bicara langsung dengan Musa alaihissalam. Itu keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, hujannya belum diturun, doa kami belum diijabah. Alasan apa ya Allah? Kesalahan kami apa ya Allah? Allah berkata, ya Musa, fi qaumika, di antara kaum Musa ada seorang yubarizuni bil ma'asi 40 sana. Dia berdosa, bermaksiat, rela berdosa selama 40 tahun. 40 tahun orang itu berdosa, belum berkenan bertaubat, berhijrah kepada, belum berkenan meninggalkan dosa dan maksiat. Wahai Musa, karena fulan itu saya tidak menurunkan hujan. Artinya apa? Kalau orang berdosa itu berpengaruh kepada masyarakat, bukan dia yang sendiri kena musibah, keluarga, tempat, semuanya kena kalau berdosa. Karena itu wajib amal ma'ruf nahi munkar, agar kita semua senang. Kata Musa alaihissalam, ya Allah, gimana caranya kita tahu orang tersebut? Kata Allah, panggil. Apa itu? Khamsu daqaiq. 5 menit lagi, Pak. Sudah nih habis.
Maaf. Jujur ketika saya lihat, Masya Allah, jemaah antusias, Masya Allah, saya semangat ini. Kalau mau sampai subuh, insya Allah siap. Mau nggak? Oh, mau. Yakin? Pak Haji, boleh pintu-pintu dikunci dulu? Biar jangan sampai lagi jemaah. Ya, Musa alaihissalam begini. Ya fulan, gak kenal. Hujan tidak diturunkan oleh Allah. Karena di antara kita ada orang yang berdosa bermaksiat 40 tahun tidak pernah bertaubat dan berhijrah kepada Allah. Tolong ya fulan, ukhruj min indina, keluar dari kami. Karenamu Allah tidak menurunkan hujan. Tidak lama, seorang itu kenal dia. Dia lihat kanan kiri, kira-kira ada yang keluar tidak? Tidak ada. Berarti saya. Dia tahu dirinya. Ya Allah, ini saya. Gimana ini? Kalau saya keluar, nanti nampak ketahuan seluruh kaum. Gak enak. 40 tahun mereka gak tahu, ditutupi oleh Allah. Kalau saya keluar sekarang, diketahuan semua. Ya Allah, gimana ini? Tapi kalau saya gak keluar, nanti hujannya gak turun karena saya. Terus gimana solusinya? Langsung saat itu Allah menurunkan hidayah. Kata beliau, ya Allah, saya yang berdosa ya Allah selama 40 tahun. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami dengan suara kecil supaya enggak ada yang dengar. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, detik ini saya bertaubat kepadamu ya Allah. Saya melihat ya Allah, tinggalkan seluruh dosa dan maksiat dan bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami, ampunilah kami ya Allah. Belum selesai langsung hujannya turun. Turun hujan. Musa alaihissalam, ya Allah, hujannya turun, padahal orang itu tidak nampak, tidak keluar. Allah berkata, ya Musa, bihi mana'tukum, karena dia saya tidak menurunkan hujan, karena dia saya menurunkan hujan. Ya Musa, saya gembira hari ini karena fulan itu bertaubat, wahai Musa. Allah bahagia. Dalam hadis sahih, Allah bahagia, Allah bangga, Allah senang ketika seorang bertaubat. Kata Allah, ya Musa, saya gembira, saya bahagia karena fulan itu bertaubat. Karena dia, saya menurunkan hujan. Musa alaihissalam penasaran. Ya Allah, saya ingin lihat orang itu siapa. Siapa orang itu? Yang Allah bangga karena dia, Allah menurunkan hujan karena dia. Saya ingin melihat siapa ya Allah fulan itu. Kata Allah, ya Musa, tidak. Kenapa? Ya Musa, selama 40 tahun dia berdosa dan maksiat, saya menutupi dia. Masa ketika bertaubat berhijrah, saya buka rahasianya. Biarin ya Musa, biarin. Kalau nampak nanti, walaupun berhijrah, gak enak. Oh, ini dulu berdosa terus. Udah, biarin. Allah sangat mencintai orang bertaubat. Allah suka. Allah dekat dengan orang bertaubat. Walaupun dia berkali-kali dosa, walaupun ribuan kali, walaupun jutaan kali berdosa, selama bertaubat diampuni oleh Allah. Kata Imam Nawawi
rahimahullah, "Lau adnabta marrah," ketika berdosa sekali, taubatlah kepada Allah, diampuni oleh Allah. "Walau udda," ketika kembali lagi berdosa, berulang lagi 100 kali, ratusan kali, bertaubat, diampuni oleh Allah. Walaupun 1000 kali, bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal adalkan 3 syarat. Yang pertama, tinggalkan dosa. Yang kedua, merasa sedih menyesal. Yang ketiga, azam, niat, tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Ini yang ketiga yang paling penting. Azam, niat, ya Allah, saya janji ya Allah tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Berarti setiap hari butuh berhijrah dan bertobat kepada Allah. Betul? Karena kita setiap hari biasa bersalah. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah bersalah. Tidak ada. Tapi walaupun berkali-kali bersalah, berkali-kali bertaubat. Lam yamalla Allah hatta tamallu. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Lam yamalla Allah hatta tamallu." Allah tidak pernah bosan sampai kalian merasa bosan. Artinya apa? Selama kalian bertaubat, Allah mengampuni. Selama kalian bertaubat, Allah mengampuni. Walaupun 1000 kali, walaupun jutaan kali, berkali-kali, tapi bertaubat, beristighfar, Allah mengampuni. Allah tidak pernah bosan dengan kalian sampai kalian merasa bosan, tidak taubat lagi. Itulah harapan syaitan. Itulah harapan syaitan. Ada seorang datang kepada Ali. Ali, saya tidak bertaubat sampai taubat saya benar-benar taubat itu. Saya tidak bertaubat sampai taubat saya benar, karena saya berkali-kali berniat, berazam taubat, tapi tidak lama saya dosa lagi. Tidak lama dosa lagi. Sampai saya dengar yang bisik, ini munafik, ini main ini. Ini main dengan Allah. Jangan taubat sampai betul-betul benar berhijrah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ali, "Dzaka haqqu syaitan." Itulah bisik syaitan. Walaupun setiap hari berdosa, setiap hari bermaksiat, setiap hari bertaubat kepada Allah, setiap hari beristighfar, setiap hari memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin setiap kali mengucapkan istighfar, hanya istighfar saja, "Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih," diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang karena niat betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalas, siap. Jadi masih kita perlu mulai caranya gimana? Singkat, mohon maaf, singkat saja. Cara agar kita terus menjaga istiqamah, menjaga hijrah kepada Allah. 5 poin. Insya Allah singkat, tidak panjang. Inti sekali. Kita mengerjakan 5 hal. Yang pertama, tanamkan dalam hati Bapak Ibu bahwasannya kita butuh Allah. Kita butuh salat, butuh ibadah, butuh taat dan takarrub kepada Allah. Bukan sekedar kewajiban yang kita tunaikan, bukan agar selamat di akhirat, melainkan dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah kalau kita dekat dengan Allah. Tidak bisa kita mengerjakan sesuatu kecuali atas pertolongan Allah. Kita sangat membutuhkan Allah. Tanamkan hati, tanamkan itu dalam hati, tanamkan itu di hati anak-anak kita, bahwasanya tidak bisa kita hidup tanpa pertolongan Allah. Berarti kita butuh salat, butuh ibadah, butuh amal saleh, butuh hadir di majelis ilmu, butuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dan yang paling utama. Yang kedua, yakin, komitmen dengan Allah. Komitmen dengan Allah, menjadi hamba baik, menjadi hamba saleh, dan menjaga salat, ibadah, taat kepada Allah. Komitmen, ya Allah,
saya hari ini, saya insya Allah ya Rabb menjadi hamba baik, hamba saleh dan saleh. Saya janji ya Allah, mulai hari ini saya menjadi hamba baik ya Rabb, hamba saleh dan saleh ya Rabb. Saya mengerjakan kebaikan taat semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin ya Allah. Setiap hari komitmen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa, kalau kita membacanya, ini namanya komitmen. Ini menurut saya doa itu komitmen dengan Allah. Doa, kalau baca doa ini setiap pagi hari, lalu meninggal masuk surga. Kalau baca doa ini di sore hari, lalu meninggal nanti malam masuk surga. Kenapa begitu mudah sekali masuk surga? Karena dalam doa komitmen dengan Allah, saya menjadi hamba baik, menjauhkan diri dari laranganmu ya Allah, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Saya hambamu ya Allah. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya menjaga janji ya Allah denganmu ya Allah semampunya. Mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Banyak dosa kesalahan saya. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa ini dengan yakin, artinya ikrar, komitmen, serius, setiap hari menjadi hamba saleh baik, kalau mati masuk surga langsung, masuk surga. Karena Allah tahu kita hamba dhaif, kita hamba dhaif lemah. Walaupun kita ambil komitmen, kita janji, tidak lama kita berdosa. Kenapa? Banyak godaan dunia, hawa nafsu, fitnah banyak. Tidak bisa terusin, pasti salah. Tapi hanya komitmen saja dengan Allah, niat dan azam menjadi lebih baik, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan. Sampai kalau meninggal masuk surga. Berarti setiap hari yang kedua ambil komitmen, menjaga ibadah, menjaga amal saleh, menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dekatlah dengan orang baik, orang saleh. Jangan jauh dari orang baik, orang saleh dan saleh. Walaupun masih banyak kekurangan, jangan jauh dari orang baik, orang saleh dan saleh. Sangat manfaatnya luar biasa. Walaupun kita duduk saja tanpa ceramah, tanpa mau'izah hasanah, hanya duduk saja, minum teh, minum kopi, main-main, jalan-jalan bersama orang baik, itu dijaga oleh Allah. Kita malu berdosa kalau bersama orang baik, orang saleh. Malu. Semangat kita menjaga salat kalau teman kita orang saleh, orang baik. Karena itu dekat dengan orang baik, orang saleh. Yang keempat, muhasabah. Evaluasi diri terus. Usahakan Bapak Ibu muhasabah diri, evaluasi diri terus. Setiap hari, bukan sekali, bukan hanya dulu, bukan setahun, akhir tahun, awal tahun kita muhasabah. Setiap hari muhasabah. Saya kasih contoh supaya jelas. Orang yang punya usaha, toko, supermarket, penjualan apa saja, setiap hari sebelum tutup, ketika tutup pintu, gak tutup semua, tutup tapi tinggal sedikit. Kenapa? Staf masih kerja. Kerja apa? Mereka hitung berapa penjualannya, betul kan? Keuntungannya berapa, barangnya berapa, sisanya berapa, laporan kepada ownernya, pemilik setiap hari. Kenapa? Agar tahu ini hari ini bagus enggak, penjualannya bagus, oh alhamdulillah naik. Kenapa naik? Karena ada hal, oh besok kita jaga lagi biar naik terus. Oh hari ini kurang, kenapa kurang? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Kurang kenapa? Nah, biar besok kita hindari. Itu namanya kalau bahasa Arab hisab. Hisab hitung. Begitulah muhasabah, hitung setiap hari. Dari pagi sampai malam.
bagaimana iman saya, salat ibadah saya. Bagus baik, alhamdulillah. Kenapa bagus baik? Karena saya hadir kajian ta'lim. Udah jaga terus. Karena saya jaga zikir pagi. Sebelum salat subuh saya duduk sebentar pagi. Ayo jaga terus. Hari ini banyak kesalahan, banyak keburukan. Kenapa? Karena mungkin melihat sesuatu di HP atau ketemu teman masa lalu, teman buruk. Jangan besok hindari lagi. Itulah muhasabah terus agar terus menjadi lebih baik. Evaluasi terus menjadi lebih baik. Berarti butuh setiap hari muhasabah, evaluasi diri. Yang melakukan hal ini hanya orang cerdas, bukan orang biasa. Karena Nabi SAW bersabda, al-mu'minul kayyis man hasaba nafsahu. Seorang mukmin yang cerdas, yang betul selalu muhasabah, evaluasi diri. Karena setiap hari dia ingin menjadi lebih baik. Yang kalimat terakhir adalah doa. Doa. Jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan doa. Jangan malas berdoa. Jangan meremehkan doa. Doa itu sangat dahsyat, luar biasa manusia Tuhan. Apapun hajat kita, apapun impian kita, sampaikan kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat dunia maupun hajat akhir. Mohon, usahakan ya, untuk selalu angkat tangan memohon kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, setiap kali kita angkat tangan mohon kepada Allah, meminta, dalam hadis sahih, Allah sangat malu. Allah sangat malu ketika seorang hamba angkat tangan sampai tangannya turun sebelum diisi, sebelum diijabah. Allah malu dalam hadis. Inna Allah yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi. Ketika seorang hamba angkat tangan meminta, memohon kepada Allah, akhirnya Allah tidak isi, tidak kasih sesuatu, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan tinggalkan doa. Mau istiqamah, mau berhijrah terus, mau ingin menjadi hamba saleh, mau istiqamah sampai akhir hayat, jagalah doa. Khususnya saat istijabah, antara azan dan iqamah, habis salat, yang saat hujannya turun di sepertiga malam, jangan tinggalkan doa. Semoga ya Rabb hajat kita semua, hajat dunia wal akhirah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Khalas? Masih ada 5 menit lagi? Kita minta tolong Ustaz Fatih Khairi dibantu. Jazakallah khair. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga majlis ini ya Rabb menjadi barakah bagi kita semua. Amin. Semoga ya Rabb kita sama-sama terus dijaga dilindungi oleh Allah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir doa, tolong. Selain doa yang tadi saya sampaikan, apa? Tadi saya sampaikan doa yang penting. Jangan sampai tinggalkan doa. Allahumma a'inni. Bayangkan setelah salat minta tolong, minta bantuan agar terus. A'inni, bantulah kami ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada doa yang kedua, saya harap tolong dijaga. Selalu istiqamah, khususnya bagi seorang yang berhijrah, bertaubat. Kita semua termasuk orang tersebut ini. Karena butuh setiap hari bertaubat, berhijrah kepada Allah. Bacalah doa ini dari Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih kata Anas radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru min hadha ad-du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah, ini bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agama. Ya Allah, tetapkan hatiku atas agama. Tolong jangan tinggalkan doa. Kalau bisa, usul dari saya, sunnah, setiap sujud, baik salat fardu maupun salat sunnah, baca doa. Setelah baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, jangan diam.
imam masih sujud ini. Kok kenapa ini? Jangan aja sibuk dengan doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini namanya doa istiqamah. Yang sering membaca doa ini, insya Allah istiqamah terus dalam kebaikan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Kalau saya belum puas, jemaah juga belum puas saya. Tapi panitia sudah bosan. Tapi karena masih ada ustaz lagi, ustazah masya Allah luar biasa. Insya Allah banyak ilmu. Insya Allah semoga ya Allah pertemuan ini ya Allah menjadi manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Dalam satu majlis kita duduk di dalamnya karena Allah, insya Allah menjadi sebab kita bertemu di surga. Amin, amin, amin. Ada kisah panjang, tapi nanti kalau ada kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.